Domo Rei desu. Selamat datang di Learning by Doing series. Ya, kali ini kita akan coba membuat game 2D dengan menggunakan Godot Engine ya. Apa ini Godot Engine? Ya, kita jelaskan sedikit. Jadi Godot Engine ini adalah sebuah game engine ya, di sini sangat terpampang jelas game engine, di mana dengan menggunakan engine ini kita bakal lebih tertuntun gitu ya. Jadi nggak dari scratch, maksudnya scratch itu dari awal kita buat engine sendiri seperti mungkin yang kalian lihat game-game AAA itu ya, mereka punya engine sendiri. Tapi untuk buat pemula saya saranin untuk membuat untuk pemula saranin pakai engine-engine yang sudah tersedia seperti Godot Engine, atau apalagi yang terkenal itu ada Unity ya, Unity dan Game Maker Studio atau mungkin Unreal ya. Tapi di sini kita pakai Godot Engine. Kenapa Godot Engine? Yang pertama karena free ya. Bukannya Unity juga free? Ya tentu free, tapi untuk personal use ya. Dan kedua adalah open source, di mana ya open source ini kita bisa kontribusi gitu ya untuk development-nya. Nah, balik lagi di sini saya mau walk through your first 2D game ini ya. Kita akan buat game seperti di layar ini. Nah, di sini saya bukan mau ngajarin ya, tapi saya mau sharing ilmu yang saya pelajari selama mempelajari Godot Engine ini. Jadi wise man said, cara terbaik untuk mempelajari sesuatu adalah mengajarkannya. Ya, jadi untuk kali ini, di seri kali ini saya mau coba walk through tutorial ini sambil mungkin ya teman-teman, kakak, adik, kakek, nenek itu silahkan untuk mengikuti bareng gitu ya apa yang saya lakukan di sini. Nah, ya pertama-tama tentunya kita download dulu ya untuk engine-nya. Kalian bisa ke godotengine.org. Nah, nanti di direct ke sini. Nah, kita langsung aja download. Nah, karena saya sudah download, jadi saya nggak akan melakukannya ya. Untuk kalian yang belum, silahkan download nanti. Tergantung ya, karena di sini saya pakai Linux, jadi tulisannya seperti ini. Tapi kalau yang pakai Windows nanti ada seperti ini ya, Godot Engine. Langsung aja di download yang ini. Karena saya nggak pakai Windows, jadi nggak download ya. Saya pakai Linux, tinggal download. Saya udah download. Nah, ada dua, yang mana nih, yang atas atau yang bawah? Apa bedanya? Yang atas ini dia memang pure Godot Engine. Cuma yang kedua ini .NET. Apa itu .NET? Dia khusus dibuat buat developer yang udah yang dulunya pakai C# ya, atau yang mungkin sekarang udah mempelajari C# atau bahasa pemrograman C hashtag ini ya, C# disebutnya. Nah, itu buat orang-orang yang biasanya migrasi dari Unity ya. Orang yang Unity pengen pindah ke Godot itu biasanya pakai .NET ini. Tapi kita bakal gunakan Godot yang pure ini ya, karena di sini kita bakal gunakan Godot script ya. Saya juga sama sebenarnya migrasi dari Unity, tapi cukup repot ya, di sana banyak settingan yang harus dilakukan. Jadi kita mencoba buat mempelajari Godot Engine itu tersendiri. Nah, setelah di-download itu ya, ini portable ya untuk Godot ini. Let me show you. Ini cukup di open seperti ini dan boom ya. Udah gitu. Kayak gini. Ini saya sudah bikin sebenarnya, tapi kita remove aja, kita buat dari awal lagi. Biar semuanya ikut bareng ya, dari scratch gitu. Nah, saya nggak tahu ini bakal jadi berapa seri, berapa video ya. Jadi ya yang penting follow along aja. Tadi saya bilang di sini saya mau sharing ya, biar semuanya belajar bersama gitu ya, bahkan termasuk diri saya sendiri. Nah, kita langsung ke sini. Untuk kesininya kemana sih kita ini? Silahkan kalian ke website Godot tadi, dan setelah download kalian pergi ke docs. Nah, di sini sebenarnya kalau yang mungkin pandai berbahasa Inggris atau bahasa lain-lainnya, bahasa Espanyol, Prancis, itu silahkan follow along tutorial di sini. Tapi karena di sini mungkin nggak ada bahasa Indonesia, nah saya akan sharing ya buat teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya agak kurang gitu ya, untuk bisa memahami dokumentasi ini. Nah, di sini juga ada ya, makanya tadi dibilang open source, kita bisa berkontribusi gitu ya. Nah, learn how to contribute, mungkin kita mau nambahin bahasa Indonesia buat Godot ini, silahkan kontribusi di sini ya. Oke. Nah, kita bakal ke getting started di sini. Nah,
Sebenarnya di sini ada ya semuanya, introduksinya, Godot itu apa, pakainya apa gitu ya. Nah, di sini kita bakal skip aja langsung ke your first 2D game. Nah, buat teman-teman yang mau follow along silahkan, tadi saya bilang lagi download dan ikutin ya. Oke. Ya pertama-tama kita butuh aset ya, aset dari game ini yaitu gambar-gambar ini, font, dan ya ini ya, musuh-musuh ini. Oke. Nah, dapetinnya dari mana? Kita buka ya your first 2D game tadi di sini. Dan ke paling bawah ini ada ini ya. Prerequisite apa sih dibacanya yaitu ini di download Dodge Decrypt 2D asset ya. Ini diklik aja, ini nanti auto download seperti itu. Filenya nggak terlalu besar. Bukan nggak terlalu, bahkan sangat kecil ya, 1 megabyte. Nah, di sini apa yang akan dipelajari yaitu bikin complete 2D game, bikin struktur, menggerakin player, nge-spawn musuh, dan ngitung skor ya, seperti ini jadinya. Ya kenapa kok gamenya kayak gini gitu ya? Ya tentunya karena namanya basic ya, jadi kita buat game yang basic dulu gitu. Sebenarnya ini udah termasuk advance ya, udah spawn enemy dan lain-lain. Untuk basic itu kan kayak Flappy Bird sebenarnya, itu lebih basic lagi. Ini udah agak advance ya, termasuk game yang sulit. Tapi itu cukup buat bikin fondasi buat fondasi apa programming kita ya, pemahaman tentang game engine ini gitu. Nah, kita langsung aja next di sini. Oke. Nah, setting up the project ya. Ini tadi dibuka Godotnya, silahkan yang di Windows dibuka exe-nya, nanti akan muncul kayak gini. Ya. Dan kita buat project kita ya. Oke. Kita buat project kita. Di sini ada create new project, atau di sini ada create juga, Control N juga bisa ya. Create. Nah, di sini kita namain project kita game 2D pertamaku. Asik. Seperti itu. Dan di sini kita bisa pilih foldernya ya. Buat mau ditaruh di mana sih game ini gitu. Nah, kalau di sini contohnya saya mau taruh di dokumen. Udah di sini aja di dokumen, select. Nah, nanti dia bikin folder sendiri karena di sini udah dicentang ya create folder, jadi dia bikin folder sendiri. Ya, dokumen game 2D pertamaku. Untuk renderer ini nggak usah diotak-atik dulu, kecuali nanti udah lebih paham ya. Kita create aja langsung. Nanti akan muncul interface seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, waduh, apa ini ya? Jangan panik, tenang. Kita akan jelaskan satu persatu. Nggak saya jelaskan satu persatu juga sih. Saya akan jelaskan per item yang kita gunakan. Nah, di sini kita ada di scene 3D ya, di mana di 3D ini tentunya ada 3 dimensi gitu, ada X, Y, dan Z. Nah, karena di sini kita bikin 2D game, jadi kita ke 2D aja. Nah, jadi 2 dimensi seperti ini. Ini apa yang saya lakukan, ini saya tahan mouse tengah ya, klik mouse tengah dan drag, itu kita bisa lakukan seperti ini. Dan ini scroll mouse bisa seperti ini, atau kita bisa tekan spasi dan klik drag, itu bisa drag layarnya ya. Nah, balik lagi sebelum kita setting tutorial ini, kita bakal mindahin dulu si file yang tadi kita download ya di sini. Nah, yang tadi kita download, nah ini Dodge Decrypt asset. Sorry ya, di sini saya pakai Linux, jadi mungkin agak berbeda dengan yang pakai Windows. Ini saya ekstrak dulu. Ya mungkin yang pakai Windows juga sama ada ekstrak ya. Kita ekstrak asetnya. Ini ada art, font seperti ini, nanti dalamnya Dodge Decrypt 2D asset, ada art sama font. Kita bawa semua. Sebenarnya readme MD ini nggak penting ya, tapi it's okay, kita bawa aja. Saya di sini cut. Yang mau di copy juga silahkan. Tadi saya ditaruh di dokumen ya. Tadi tergantung kalian bikin ini di mana gitu. Kalian bikin foldernya di mana? Karena saya tadi bikin di sini game 2D pertamaku di sini. Jadi saya bakal pindahin filenya ke sini. Nah, paste art font. Nah, kita lihat lagi di Godot kita. Nah, ini art sama font langsung ke import ya. Ada langsung di sini. Art dan font. Oke.
Aman ya, sampai sini aman ya. Ya, langsung lanjut ke berikutnya. Nah, kali ini kita mau setting dulu viewportnya ya, atau seberapa besar nanti layarnya ketika gamenya dimulai gitu. Nah, karena di sini defaultnya landscape seperti ini ya, atau defaultnya kita lihat berapa. Nah, defaultnya layar selayar komputer 152 kali 684. Kita akan coba ikutin tutorial ini. Jadi lebarnya 480 dan tingginya 720. Nah, kita rubah ini dulu untuk awal agar kita main dengan portrait ya, dengan resolusi portrait. Nah, caranya adalah kita pergi ke ujung kiri atas ini ada project setting, dan di sini ada window ya, di display window. Nah, kita rubah si viewport width-nya atau lebarnya menjadi 480 dan height-nya menjadi 720. Nah, ini bikin si lebarnya 480 dan tingginya 720. Nah, untuk sekarang kita modenya window dulu ya, nggak maximize karena untuk tester dulu gitu. Oke. Next adalah mode stretch-nya ya. Stretch ini modenya dirubah ke canvas item. Buat apa? Ini buat kalau game kita di stretch seperti ini, dia bakal ngikut gitu ya, bukan jadi kecil si screen-nya. Tapi ngikutin layar. Berapapun kita stretch, berarti dia ikut sama stretch-nya itu. Oke, nah kita close. Nah, ini bakal berubah ya. Tadinya birunya ke sini, sekitar sini, sekarang jadi segini. Oke ya, sejauh ini kita sudah cek ada art, font, dan viewportnya portrait seperti ini ya. Nah, kita lanjutin lagi nanti kita buat karakter dan gimana cara gerakin karakter itu di video berikutnya.